Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldito Firata dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi web server dengan AWS. Apa itu web server? Web server dalam cloud computing adalah sebuah layanan atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna melalui internet. Dalam konteks cloud computing, web server dihosting di infrastruktur cloud yang menyediakan berbagai keuntungan seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hosting tradisional. Tujuan web server yaitu yang pertama mengirimkan konten web, mengirimkan halaman web HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan lain-lain ke pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Menangani permintaan klien, menerima dan memproses permintaan dari klien, browser, dan mengembalikan respon yang sesuai. Menjalankan aplikasi web, menjalankan aplikasi web dinamis dengan menggunakan script sisi server seperti PHP, Python, Ruby, atau Node.js. Manajemen sumber daya, mengelola sumber daya seperti koneksi, memori, dan CPU untuk memastikan performa yang optimal. Keamanan, menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dan aplikasi dari akses tidak sah, termasuk enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Manfaat web server. Yang pertama ada skalabilitas dinamis, sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Yang kedua, ketersediaan tinggi, infrastruktur redundan memastikan layanan tetap berjalan meskipun ada kegagalan. Yang kedua, biaya efektif, model pay as you go mengurangi kebutuhan investasi awal. Yang keempat, ada fleksibilitas, pilihan konfigurasi server dan sistem operasi yang beragam. Yang kelima, pemeliharaan dan keamanan yang dikelola. Penyedia cloud mengurus pemeliharaan dan keamanan. Yang keenam, ada global reach, pusat data di berbagai lokasi mengurangi latensi. Yang ketujuh, ada disaster recovery, solusi pemulihan bencana yang terintegrasi. Yang kedelapan, pengembangan dan deployment cepat, mendukung otomatisasi dan manajemen yang efisien. Yang kesembilan, ada aksesibilitas, dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Cara mengimplementasikan web server dalam AWS. Sebentar. Jadi saya sudah membuatnya. Cara ngebuatnya ya seperti di video sebelumnya, yaitu launch instant. Habis itu dipilih yang free tiernya T2 micro dan segala macamnya. Habis itu setup key pairnya dan segalanya. Habis itu dia langsung ada di sini seperti yang waktu itu di video. Nah, ini saya sudah setup yaitu untuk web server. Yang pertama yang kita lakukan adalah yaitu kita centang dulu, kita ke action, kita ke networking, habis itu connect RDS database. Bukan, salah. Kita ke networking, habis itu manage IP address, kita ke allocate. Di allocate ini kita pasang elastic address-nya untuk web servernya. Kalau untuk membuat baru yaitu tinggal ke allocate server, kita pilih network border-nya di mana. Habis itu kita tambah allocate aja langsung. Seperti itu caranya. Nah, setelah sudah dilakukan, nah ini saya sudah membuatnya, yaitu kita centang seperti tersebut, kita associate elastic IP address. Nah, kita pilihnya yang web server dan private address-nya ntar ada. Nih, misal kita web server, habis itu, nah ini keluar nih IP address-nya. Seperti itu. Setelah kita buat, langsung kita allow aja ini. Allow this elastic IP address to be reassociated. Seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita bisa lihat di instannya. Kalau misalkan instannya itu sudah berubah IP address-nya, IPv4-nya seperti ini. Yang kedua kita harus lakukan adalah kita setup security grupnya. Security update-nya itu seperti berikut ya. Jadi kita kalau pengen ngedit secara langsung ya kita masuk ke security wizard nih. Cara untuk editnya yaitu edit inbound rules. Nah, yang perlu ditambahkan ini saja. Misalnya kita add rule. Yang pertama ada HTTPS dengan port range-nya yang 443, ininya kostum dengan di setnya IP star IP-nya tuh 0000.
Seperti itu, dan itu semua diimplementasikan nol semua dan di custom semua. Yang pertama kita buat yaitu ada ini HTTPS dengan port range 443. Yang kedua ada MySQL Aurora dengan port range 3306. Yang ketiga ada SSH dengan port range 22, HTTP dengan port range 80 dan custom TCP dengan port range 10.000. Seperti itu. Nah, kita keluar, habis itu setelah kita keluar kayak gini, untuk mengkonek ke putihnya itu kita kan ada keepernya. Keepernya ini saya setupnya yang ini. Setelah sudah tersetup keepernya, kita tinggal masuk ke putihnya. Kita masuk ke putihnya, masukkan dengan passwordnya Ubuntu seperti biasa, dan otomatis seperti ini ya, sudah masuk. Nah, cara implementasinya yaitu seperti berikut ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama ya ini install Apache. Ini ada komen-komennya bisa diikuti. Sudo apt install update, sudo apt install Widget Nano. Ini untuk software manager widgetnya, ini tidak usah. Nah, kita install PHP package. Ini seperti ini untuk cek PHP versinya seperti ini, dan ini untuk file info PHP-nya seperti berikut. Nah, kalau udah tersetup seperti itu, kita tinggal cek aja IP address-nya /info.php. Nah, ini saya sudah, jadi ntar yang muncul seperti ini. Nah, kalau sudah bisa artinya emang sudah tersetup. Kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu install pepmin. Pepmin sudo update repository, kita siswa repository code, download, dan seperti ini kita masukkan, ada muncul, habis itu di copy paste di ctrlx untuk di save, itu di exit. Nah, ini terminal selanjutnya seperti ini. Habis itu kita ke install pepmin. Install pepmin, ntar dia agak lama. Habis itu cek service status tadi muncul seperti yang digambar. Nah, habis itu kita tes di webmin kita. Nah, ini saya sudah tes seperti ini, kita relog. Nah, masuk ya seperti ini ya. Ntar awalnya dia bakal ada masuk dulu. Jadi, lalu sebentar. Wait. Kita keluar, sign out. Nah, awalnya gini dulu, habis itu kita masukkan yaitu root. Nah, ini passwordnya terserah kalian yang ini kan. Kita tinggal sign in. Setelah sign in ya, kita dihadirkan dengan dashboard seperti ini. Habis itu kita lanjutkan. Ya, kita isi. Kalau pengen setup passwordnya seperti ini, awal pasti harus di setup lagi karena kita nggak tahu password awalnya apa. Jadi langsung di password root aja. Setelah itu kita install certboard. Nah, ini komennya, dan additional software yang biasanya sangat lama, bisa ditunggu mungkin beberapa menit atau 10 atau 15 menit, bisa lama tergantung dari koneksi ya. Dan habis itu ada setting firewall seperti ini. Nah, ini berdasarkan dari yang tadi security groupnya, sudo wfw allow firewall ke port range yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kita aktifkan service firewall, cek status, habis itu kita restart statusnya. Nah, habis itu kita setting time zone-nya seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin saya kan Bogor, jadi di setupnya Jakarta. Nah, ini tidak perlu cek zona waktu, itu mengecek zona waktunya jika sudah berjalan. Nah, setelah itu kita ke ngatur VPS-nya. VPS-nya oke, sebentar. Kita tinggal masuk ke domainnya. Ini kalau rumah web kayak gini biasanya berbayar, tergantung dari kalian mau milih yang berapa. Biasanya dari
harga 10.000 atau nggak bisa sampai 100.000, itu tergantung miliknya yang mana aja. Nah, habis itu kita bikin domainnya kayak begini, habis itu kita manage ke DNS management. Di DNS management kita misalkan add new record. Nah, kita masukin domainnya tuh terserah, kayak misalkan saya taruhnya WordPress Dito. Habis itu ini lanjutan dari domainnya dot bla 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 bla. Habis itu detailnya biarkan seperti itu. Recordnya kita tipenya A. Nah, ntar habis itu saya seperti ini nih, jadi WordPress Dito dan ini. Nah, habis itu destinationnya, IP hostnya kita masukin yang punya kita yang tadi. Nah, habis itu sudah tersetup jika seperti itu. Dan jangan lupa kita ke private name servernya untuk nama servernya. Jadi kayak misalnya kita tambahkan add new, habis itu IP address yang tadi, nah name servernya kita tambah apa gitu. WordPress Dito, saya seperti itu. Nih, nah paling bawah seperti itu. Jika sudah, kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu cara setup WordPress-nya. Cara setup WordPress-nya ini pointing domain setelah pointing VPS-nya seperti tadi. Nah, kita ke Cloudflare kita ini setup domainnya. Ini kan domainnya sama nih yang tadi. Terus kita setup DNS-nya di DNS record. Di DNS record kita bisa nambahin seperti ini ya. Jadi kita bisa nambahin WordPress kayak gitu. Kita coba di DNS checker ya. Ini salah. Nah, seperti yang terlihat, saya sudah setup ininya, DNS-nya. Jadi di ini kalau misalkan awal sih pasti selalu silang karena di setup dulu. Tapi kalau sudah lama atau sehari, ini bakal kecentang semua seperti ini. Oke, itu udah. Nah, kita tinggal lanjutkan ke WordPress. Cek status, sudah. Nah, kita ekstrak file buat WordPress seperti ini. Nah, ini tambahkan ini, kita ekstrak seperti itu. Setting permission folder. Nah, habis itu kita create virtual host. Virtual hostnya tuh di webmin, jadi kita masuk ke webmin dan kita masuknya ke server Apache server. Habis itu kita setup, kita ke create virtual host, ya kan? Create virtual host, specific address yang diubah tuh ada portnya, dokumen root sama server name-nya. Jadi yang ditambahkan itu ini portnya 80 sama 443. Dokumen rootnya kita pilihnya di kita ke var www HTML seperti itu, WordPress seperti itu. Nah, setelah kita pilih kayak gitu, kita tanda ini, kita isi yang 80 sama 443, server name yang tadi WordPress ini itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal create now dan hasilnya seperti ini. Misalkan yang 80 saya nambahin gini dan yang 443 kayak gini, bedanya cuma itu saja. Setelah kita melakukan itu, kita install SSL Let's Encrypt. Jadi sudo setbot apache d nama domain yang tadi kayak WordPress Dito bla bla bla. Nah, seperti itu nih, seperti ini kita tinggal lakukan. Ntar ada kayak permintaan agreement ya, kita tinggal tambah ye saja. Nah, setelah melakukan itu, biasanya kita langsung kalau masuk bakal jadi seperti ini. Tapi sebelum itu ada langkah-langkah yang kayak kita harus setup
WordPress-nya dulu nih kayak begini. Ini setupnya tuh seperti ini. Seperti ini. Kita tinggal setup aja yang kita perlukan. Habis itu kalau sudah sukses, tinggal akunnya tadi yang nama, username sama passwordnya apa aja. Nah, kita masuk ke situ. Ya, ini saya langsung masukin seperti ini. Tapi kalau misalkan pengen untuk yang pengeditannya, kita tinggal masukin ke sini, ditambahkan seperti ini. /wp strip admin /index.php. Nah, itu untuk ngedit dashboard WordPress-nya. Nah, ini untuk finishingnya seperti ini. Nah, untuk permission WordPress-nya, nah, udah seperti itu saja sih. Kalau untuk setup WordPress-nya dan yang kita butuhkan seperti ini kan. Ini halaman utama WordPress kalian sudah jadi. Dan ini adalah dashboard-nya. Kalau untuk mengedit-edit. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan. Oke, kesimpulan. Web server dalam cloud computing memberikan keuntungan signifikan seperti skalabilitas dinamis, ketersediaan tinggi, biaya efektif, fleksibilitas, serta manajemen dan keamanan yang terkelola. Tujuannya adalah untuk mengirimkan konten web, menangani permintaan klien, menjalankan aplikasi web, mengelola sumber daya, memastikan keamanan, serta melakukan logging dan monitoring. Dengan manfaat dan tujuan ini, web server di cloud menjadi pilihan ideal untuk berbagai bisnis dan institusi dalam menyediakan layanan yang andal dan efisien. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ali Tofilata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.